Dia sudah didesain mereka bajunya atau busananya penampilannya seperti guru ya. Jadi setiap hari itu ada seperti ini ya teman-teman. Jadi nggak bebas batik atau putih, putih hitam dan sebagainya. Gitu. Ini lampiran fotonya. Terus selanjutnya untuk praktik mengajar kemarin saya baru saja diberi kesempatan untuk praktik. Sebenarnya saya minta untuk observasi yang kedua yang benar-benar ketika dosen itu menjelaskan atau perkuliahan biasa tetapi tidak diberi kesempatan. Jadi diminta langsung praktik. Jadi dari mungkin karena dosen pamong saya itu kaprodi S2 kemarin itu lagi akreditasi kabarnya. Jadi kemarin saja saya praktik itu cuma ditungguin sebentar, setelah itu dosennya ada kegiatan yang lainnya. Untuk SAP-nya seperti ini teman-teman ya. SAP-nya jadi dalam prakteknya ini karena sebelumnya saya sudah diskusi atau wawancara dengan dosen Pamong ketika penerjunan, setelah penerjunan itu ada diskusi sebentar, saya tanya ketika itu pembelajarannya lebih ke apa, ini lebih ke konsep, jadi materi-materinya itu konsep IPS bukan pembelajaran SD, ngoten nggih. Jadi lebih ke konsep, lalu saya tanya penyampaiannya bagaimana, secara saya lihat di RPS itu hanya diskusi dan presentasi dari dosen. Jadi tidak ada presentasi dari mahasiswa. Jadi diskusi dan presentasi. Nah, dari situ saya tanya apakah media yang digunakan apa saja itu PowerPoint dan juga LCD dan sebagainya itu saja. Dan nanti setelah itu praktek atau bukan praktek, sorry, penugasan ya, atau latihan soal. Nah, dari situ saya tanya sudah pernah menggunakan Google Site belum gitu. Terus dijawab belum pernah memakai itu. Dan saya tanya juga ketika ketemu dengan mahasiswa di awal waktu awal pertemuan, awal perkuliahan itu juga belum tahu Google Site itu seperti apa. Jadi untuk merancang pembelajaran kemarin itu saya menggunakan Google Site mengenai bangsa, negara, dan masyarakat materinya. Untuk tampilannya Google Site-nya seperti ini, teman-teman. Sorry, saya tampilkan seperti ini, Nggih. Google Site itu seperti website ya, berbasis web. Jadi di sini ketika mahasiswa atau kita nanti dapat link, klik link nanti akan muncul seperti ini. Di sini nanti sudah lengkap. Ada dari awal nanti tujuannya apa, yaitu mahasiswa dapat memahami arti bangsa, berupaya menghargai keberagaman budaya etnis, dan menjelaskan perbedaan bangsa, negara, dan masyarakat. Lalu nanti materinya juga sudah ada di sini. Jadi yang saya harapkan ketika nanti mahasiswa mau belajar lagi, cukup satu link saja sudah memuat semuanya. Lalu PowerPoint-nya juga ada. PowerPoint di sini juga saya sudah tampilkan atau saya sematkan di sini PowerPoint mengenai bangsa, negara, dan masyarakat. Setelah itu ada video juga, video pendukung dari YouTube juga saya sematkan di sini tentang bangsa negara, perbedaannya, terus negara Indonesia dan sebagainya. Sumbernya juga sudah ada, terus kuisis. Nah, ini juga untuk latihan soalnya kuisis lalu ada penugasan melalui Google Classroom ya. Nah, di sini Google Classroom-nya penugasannya mahasiswa nanti diminta untuk mencari contoh bangsa tugasnya, contoh bangsa, contoh negara, dan contoh masyarakat. Seperti ini nanti sudah sudah langsung diupload di Google Classroom. Sebelumnya juga sudah ada tugas yang pertama, LKM yang pertama, ini juga sudah dikerjakan, tinggal yang kedua yang kemarin baru saya berikan ini. Terus untuk, nah dari situ Bu Woro dan Bu Sekar kemarin menyampaikan untuk pertemuan ini saya juga baru membuat untuk draft artikelnya. Jadi judulnya yang saya rencanakan karena di sana belum pernah pakai Google Site dan juga mahasiswanya kurang aktif. Jadi saya coba membuat artikel dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Google Site berbasis web pada mata kuliah IPS 2 mahasiswa PGSD di Universitas PGRI Yogyakarta. Nanti mohon di arahannya nggih, Ibu Woro dan Bu Sekar kalau seandainya nanti ada yang salah atau nanti perlu diperbaiki lagi. Nah, untuk abstraknya saya coba
buat seperti ini dulu. Jadi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran menjadi fokus utama dalam meningkatkan mutu pendidikan di era digital. Kendati demikian, terbatasnya penggunaan media pembelajaran yang dapat meningkatkan atensi, nggih. Jadi lebih ke atensinya, karena mahasiswanya mungkin dari di awal saya lihat itu kurang aktif, atensinya juga ketertarikannya kayaknya jika dengan metode ceramah dan presentasi dosen itu mungkin kurang mengena, jadi dalam pembelajaran ini saya coba untuk menggunakan Google Site ini. Seringkali menghasilkan pengalaman yang kurang bermakna, yang akhirnya mempengaruhi pemahaman materi dan motivasi belajar mereka. Nah, kondisi ini khususnya dalam konteks pembelajaran IPS 2 mendorong untuk mengembangkan media digital seperti Google Sheet ini, terutama di mata kuliah IPS. Tujuannya ini tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi desain, kelayakan, dan tanggapan pengguna terhadap produk Google Sheet ini. Proses pengembangannya menggunakan model ADI yang melibatkan langkah-langkah analisis kebutuhan, desain, pengembangan, uji coba, dan evaluasi. Hasil validasi nanti ada tiga pihak validator, ada ahli materi, media, dan bahasa. Nanti presentasenya berapa, lalu interpretasi nilainya itu nanti juga dikategorikan media pembelajaran ini sebagai layak, kurang layak, atau tidak layak gitu nggih, digunakan. Tanggapan dosen juga berapa persen nanti dengan kategori layak atau tidak layak atau kurang layak. Sementara tanggapan mahasiswa juga sama berapa dengan kategori yang sama layak atau kurang layak, tidak layak. Berdasarkan ini dapat disimpulkan mungkin nanti pembelajaran Google Site ini berbasis web ini eh, layak atau kurang layak digunakan dalam proses perkuliahan. Metodenya mm, pengembangan yang digunakan yaitu metode pengembangannya yaitu desain dan pengembangan, fokusnya yaitu penelitian pengembangan produk. Model penelitian yang akan diterapkan yaitu ADI. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode analisis deskriptif yang mencangkup data kualitatif dan kuantitatif. Sumber datanya itu diperoleh dari wawancara dosen IPS atau dosen PAMO, validasi oleh para ahli, responnya dari produk yaitu dari dosen dan mahasiswa. Analisis data dari hasil wawancara dilakukan secara kualitatif deskriptif, di mana hasil wawancara nanti dianalisis dan disusun secara sistematis sesuai dengan panduan wawancara yang telah digunakan. Data dari hasil validasi dan para ahli dan respon pengguna dosen Minum. adalah menggunakan skala Likert. Eh, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sempat juga kepikiran karena ini mereka belum pernah menggunakan, pengen juga melatih mereka sebenarnya. Saya izin juga ke dosen Pamong, bagaimana kalau seandainya di sela-sela kuliah atau waktunya masih ada waktu, saya akan share bagaimana cara membuat Google Sheet ini untuk persiapan mahasiswa nanti kelaknya menjadi guru atau nanti sebagai untuk presentasi mereka ketika kuliah atau saat pembelajaran. Itu dosen Pamong setuju, tapi pelaksanaannya mungkin belum dilaksanakan karena pas puasa kemarin ini waktunya terpotong, gitu. Jadi tidak full 3 SKS, terpotong jadi berapa jam saja. Itu. Jadi saya memilihnya judulnya seperti itu. Bu Woro dan Bu Sekar nanti mohon masukannya. Monggo Mbak Hera saya serahkan ke Nyedangan lagi. Baik, terima Tadi kasih. gimana? Panel? Atau satu-satu? Satu-satu diberi masukan? Atau gimana di rancangannya? Satu-satu diberi masukan dulu Bu, Oke. oleh Bu reviewer. Woro atau Iya. saya dulu? Bu Woro? Bu, Mahasiswa dulu memberi masukan satu, Oh, nanti oke. kalau udah Oke. 2, 3 baru kita. Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus atas penjelasannya terkait hasil observasi SAP dan rancangan dari artikelnya gitu ya. Untuk topiknya gitu, menurut saya ketika Mas Agus tadi menyampaikan hasil observasi itu sudah sesuai karena mahasiswa sendiri itu responnya itu lambat karena hanya dipantik dengan ceramah atau ucapan dari dosennya saja gitu ya, tidak ada media ataupun hal-hal lain yang membantu untuk mahasiswa itu lebih tertarik dalam berdiskusi atau melontarkan pendapatnya dalam pembelajaran. Kemudian untuk inovasinya juga sudah baik untuk menggunakan Google Site, YouTube Quizzes, dan Classroom karena untuk di era saat ini kita perlu mengembangkan
dan melatih keterampilan dalam teknologi gitu ya. Kemudian untuk proposal atau rancangan artikelnya itu mungkin dari judul itu belum efektif gitu ya kata-katanya karena masih melebihi 14 kata. Yang mana di di buku panduan itu maksimal 14 kata. Kemudian latar belakangnya juga sudah sesuai tadi yang disampaikannya berdasarkan hasil observasi, lalu validasinya mungkin nanti ketika di laporan akhir gitu ya bisa ditambahkan juga untuk ininya ya instrumennya gitu. Jangan lupa dibuat. Untuk pengolahan datanya juga sudah tepat. Nanti kan karena diujikan berdasarkan tadi yang kuantitatifnya itu dites atau enggak sih Mas? Tadi aku dengarnya yang kualitatifnya aja berdasarkan wawancara. Mas Oke, Agus? sebentar, Mbak. Heeh. Iya, ya. Kualinya, iya, Mbak. Diteskan. Iya, Ah, kuantinya diteskan kan? Kalau Kuantinya kualitas, lebih ke tanggapan mereka gitu. oh tanggapan. Nanti pakai skala Rinkert-nya. Oh Iya. iya, bisa-bisa ya. Betul, berarti sudah tepat juga untuk kuantitatifnya menggunakan skala Likert dan kualinya tadi pengolahan dari deskriptif hasil wawancara gitu ya Mas ya. Sudah mungkin Bu, untuk tanggapan dari Hera, demikian bisa dilanjutkan oleh Ibu. Terima kasih. Oke, Bu Wara dulu. Bu Wara nguji asmat ya? Oke. Bentar. Tak masuk mobil dulu. Jemput, Bu. Ya, bisa ditayangkan tadi abstraknya ya, Mas? Abstraknya bisa ditayangkan? Bu, iya. Oke. Gini, Mas. Ini kan pakai ADDIE ya. Kalau untuk rancangan perkuliahannya secara substansial nanti, karena sosial Bu Sekar, saya cuma secara umum metodologi. Rancangan risetnya. ADDIE, tapi tujuan Anda adalah mengevaluasi ya. Itu maksudnya gimana? Jadi nanti lebih ini Bu, jadi untuk medianya saja Bu yang saya nilai bahwa ini nanti medianya layak atau tidak digunakan dalam perkuliahan IPS ini ke depannya atau tahun ke depannya nanti layak atau tidak itu. Sampai ke kelayakan oleh ahli sampai uji coba gitu ya? Karena Anda Nggih, uji harus coba Bu. kan. Nggih. Itu tujuannya mengembangkan saja. Oh, iya. Mengembangkan media apa-apa yang Hmm, layak oke. untuk apa gitu ya. Meningkatkan apa atau menstimulus apa. Itu. Dari saya itu. Oke, saya ya, Mas. Eh, Oke. Kalau saya, tadi kan IPS ya, materi IPS. IPS 2 itu mahasiswanya semester berapa? Semester 2 Bu. Berarti secara umum konten IPS-nya masih konsep-konsep gitu. Nggih, laras Bu, konsep semua. Nah, eh, tadi kan karena masalahnya ada pada atensi gitu ya, ketika mahasiswa diberikan perkuliahan dengan pola ada dosen ceramah, kemudian presentasi, lalu atensinya kurang. Kemudian Mas Agus coba menyelesaikan masalah atensi itu dengan membuat media gitu ya, dengan Nggih, Google laras Bu. Sites, seperti itu. Betul. Nggih. Jadi gini, untuk kepentingan mata kuliah riset dan praktik, ini kan sebetulnya kalau mahasiswa memutuskan risetnya itu berjenis R&D, saya rasa kok itu terlalu berat.
meskipun hanya sampai pada tahap kelayakan media gitu. Karena gini, kalian itu kan di univ mitra masing-masing kan melaksanakan perkuliahan sekaligus dalam waktu yang sama melakukan riset. Kalau memang sebetulnya tidak ada larangan gitu, nggak boleh R&D, nggak, cuma jadi kualitasnya ya jadi kurang menurut saya, karena itu tadi yang memungkinkan untuk dilakukan penelitian dalam waktu yang sama sambil melakukan praktik pembelajaran dengan jumlah pertemuan yang relatif terbatas, hanya 6 kali pertemuan, lalu dikembangkan produk media, itu saya rasa kok berat gitu loh. Jadi nanti misalnya mau pakai survei gitu, nyurvei penggunaan media oleh mahasiswa itu selama perkuliahan di mata kuliah itu misalnya, atau analisis kebutuhan dulu aja, jangan sampai mengembangkan produknya gitu maksud saya. Di R&D ini kan ada tahap need analysis ya, need assessment gitu. Maka yang diartikelkan itu adalah hasil need assessment-nya itu dulu. Jadi Mas Agus tidak perlu sampai boleh membuat media, tetapi memang itu masih berproses sampai penelitian ini mungkin belum, kuliah ini mungkin belum selesai, masih dilanjutkan. Dan kalau bisa dikaitkan dengan tesis, jadi sekalian jalan dalam satu waktu tetapi mencapai beberapa hal. Itu menurut saya. Jadi ketika untuk memenuhi tugas mata kuliah ini lalu harus menulis artikel, kemudian sampai membuat produk yang dinilai kelayakannya, menurut saya berat gitu, apalagi dengan kualitas yang bagus. Saya rasa itu ya, jadi terkait konten perkuliahannya, kemudian rancangan perkuliahan yang sudah disiapkan dalam bentuk SAP, saya rasa karena memang masalahnya ada di atensi, ya gimana caranya dengan memanfaatkan media tadi. Oke. Lalu konfirmasi dari saya, Google Site itu aplikasi yang memang kosong, jadi isinya ditambahi peneliti, ditambahi pemakai, pengguna, atau seperti Google Earth yang sudah ada informasi secara umumnya, sama benar-benar kosong, aplikasi kosong gitu ya? Iya, kosong Bu. Saya tampilkan Bu ya, kalau awal untuk membuat Google Sheet kosongannya seperti ini. Jadi, Google Sheet ya, Google Sheet ya. Kosongannya seperti ini Bu. Nah, jadi tinggal milih blank sheet, nanti ada kalau seandainya mau buat baru, nanti harus mengisi konten-kontennya itu. Di stop Yang dulu, Kosongannya seperti ini. Mas. Nggak yang sudah pernah, Mas Agus sudah repositor. menemukan yang sudah pernah membuat dan wujudnya seperti apa gitu nggak? Kalau dalam jurnal yang lain saya sudah pernah lihat digunakan untuk pembelajaran Bu ya, guru yang membuat untuk pembelajaran. Soalnya nanti pada saat menulis artikel, jika memang ini diteruskan dengan R&D, ADDIE gitu ya, saat menulis artikel itu harus memunculkan produk serupa yang pernah dikembangkan oleh peneliti lain. Gitu. Nah, itu yang yang perlu dipertimbangkan matang. Jadi ketika penelitiannya misalnya Google Site-nya yang sudah terstandar, misalnya isi materinya sudah divalidasi, nah itu digunakan untuk proses pembelajaran, terus dieksperimenkan, nah malah itu lebih ringan dibandingkan membuat. Maksud saya seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa kalau mau diteruskan. Jadi Bu, jadi saya konfirmasi Bu, berarti lebih ke penerapan media yang ini Bu ya, lebih seperti ini ya. Jadi kalau memang atensi itu menjadi masalah utama, lalu
ngobati atensi atau memulihkan atensi dari yang rendah ke sedang sampai kemudian menjadi tinggi, itu kan tidak harus menyiapkan sendiri gitu loh. Produk yang dipakai untuk meningkatkan atensi itu gitu, tapi memanfaatkan yang sudah tersedia. Nah, jadi lebih ke risetnya itu lebih ke bisa PTK, bisa eksperimen, bisa survei, tapi jangan R&D keberatan. Iya. Kalau Baik, Bu Google Sekar. Site kan Iya, jelas terima tidak kasih. ada ya maksudnya Google Site itu kan repository. Ya tetap dibuat sendiri. Oh. Gitu kalau menurut saya, nanti silakan direnungkan kembali ya. Misalnya tetap mau lanjut itu ya nggak apa-apa, tapi nanti benar-benar saat apa layak jadi artikel itu biasanya kan kompleks gitu. Data yang harus dimiliki kan kompleks ketika R&D. Gitu ya. Iya, Bu, Ya, terima bisa kasih Kak. banyak Oke, Bu Sekar dan Bu Woro. sama-sama. Jadi nanti mungkin akan saya teruskan yang ke judul ketiga ini ya, penerapan media pembelajarannya untuk meningkatkan atensi belajar. Terima Ya, kasih. ya itu lebih ringan Mas. Maksudnya ada beberapa hal yang harus dipatuhi kalau untuk pengembangan. Kalau emang Google Site kan memang repositori ya, jadi memang Anda harus membuat sendiri. Iya, iya, Oke, Bu. oke, ya. Iya, Lanjut terima berikutnya. kasih. Ya, monggo Mbak Hera lanjut yang kedua. Berikutnya yang eksak ya. Iya, Ibu. Baik, Bu, saya izin untuk share screen. Oke. Terkait rancangan riset yang akan dilakukan, itu memiliki judul Pengaruh Pembelajaran STEM PJBL berbasis etnomatematika terhadap berpikir kreatif matematis mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini variabel bebasnya itu adalah model PJBL dan pendekatan STEM. Lalu variabel terikatnya adalah berpikir kreatif matematis. Nah, latar belakang dari mengapa saya memilih judul tersebut adalah yang pertama karena interest atau ketertarikan mahasiswa juga dalam pembelajaran matematika itu hanya ketika dosen itu bertanya gitu. Jadi ketika dosen tidak bertanya ataupun tidak ada sesuatu yang harus dilakukan, mereka itu pasif, diam saja. Lalu terkait latihan soal dan pemahaman itu hanya diberikan sebatas soal yang sederhana saja. Jadi belum terlalu melatih tingkat berpikir gitu pada mahasiswa. Nah, di sini saya memilih untuk berpikir kreatif matematis juga karena telah disesuaikan juga terkait jadwal untuk mengajarnya itu di kelas tersebut. Jadi dengan mencocokkan materi dan keterampilan berpikir apa yang perlu dikembangkan, saya memilih berpikir kreatif matematis gitu karena dengan materi bangun datar. Dengan itu, maka saya mencari indikator kemampuan berpikir kreatif matematis, yakni flexibility, originality, dan elaborasi. Kemudian dari hasil observasi juga didapatkan bahwa sikap dalam pembelajaran itu ketika tidak dikontrol oleh dosennya itu, mahasiswa itu tidak memperhatikan. Bahkan dia pun ketika ditanya baru dia menoleh ke dosen tersebut. Jadi kebanyakan main HP gitu rata-rata. Maka itu saya membuat untuk nanti pembelajaran dalam penelitian itu pendekatan STEM yang PJBL karena mereka itu harus fokus untuk melihat dan mengerjakan sesuatu hal demi mereka memahami materi dari pertemuan tersebut untuk menyelesaikan proyek yang akan dibuatnya seperti itu.
Nah, pertimbangan dari pendekatan STEM juga mengacu kepada RPS yang dimiliki oleh dosen pamong di sana karena beliau ingin ada salah satu produk produk pertemuannya itu adalah lagu dari sifat atau ciri-ciri atau luas atau keliling dari bangun datar itu. Jadi bisa dimasukkan ke arts yang ada dalam STEAM ini. Selanjutnya untuk jenis penelitian itu adalah quasi eksperimen, non-equivalent, control group design. Yang mana di sini nanti saya akan membandingkan hasil dari pembelajaran kontrol dan eksperimen dalam dua kelompok yang dilakukan sebelumnya itu penyetaraan atau dipilih gitu. Penyetaraan dalam mahasiswanya itu memiliki kemampuan yang sama. Karena di UIN itu satu minggunya terdapat 2 pertemuan, 4 SKS, maka untuk pertemuan pertama itu di Selasa akan dilakukan oleh kelompok kontrol, lalu nanti Jumatnya pertemuan keduanya itu oleh kelompok eksperimen. Jadi 20-20 seperti itu. Nah, ini indikator yang dikembangkannya dengan ciri-ciri untuk peningkatan dalam berpikir kreatifnya itu fluensi, untuk mencetuskan banyak masalah, menjawab banyak cara, kemudian flexibility-nya menghasilkan banyak variasi jawaban, melihat masalah, bisa melihat dari banyak sudut, kemudian menyajikan konsep dengan cara yang berbeda. Originality-nya itu bisa memberikan gagasan yang baru dalam menyelesaikan masalah, membuat kombinasi yang baru, dan elaborasinya mengembangkan atau memperkaya gagasan, serta menambah, menata, atau memperinci gagasan. Nah, instrumen yang digunakan yang pertama adalah angket, itu untuk sebagai langkah awal survei kebutuhan gitu. Peserta didik itu inginnya pembelajaran yang seperti apa, kemudian mereka tertarik itu dengan pembelajaran yang bagaimana. Nah, ini formnya sudah diberikan, kemudian juga hasilnya itu sudah disampaikan tadi di pendahuluan atau latar belakang juga. Kemudian untuk melihat hasilnya nanti digunakan pretest dan posttest yang saat ini sedang dalam tahap validasi. Untuk kisi-kisinya sebagai berikut. Ini ada sebagian yang jawabannya belum saya salin, mohon maaf Ibu. Namun semuanya ini sudah kemarin diujikan juga. Lalu di sini ada rancangan dari pembelajaran STEM PJBL-nya itu. Untuk etnomatematikanya sendiri itu menghubungkan matematika dengan pembelajaran batik Indonesia gitu. Jadi nanti untuk sainsnya bisa mengangkat terkait perubahan wujud dalam benda dari malam yang digunakan untuk membatik, kemudian teknologinya itu digunakan pada pengukuran batik teknologi sederhana yakni penggaris, dan teknologi secara terbarunya adalah menggunakan PowerPoint ataupun games yang nanti bisa digunakan pada penguatan untuk pemahaman soal siswa. Lalu untuk engineering-nya itu mereka mampu untuk membangun atau merancang motif batik yang mana nanti kriteria batiknya itu saya tentukan berdasarkan luas atau keliling bangun datar tersebut. Kemudian yang arts-nya mahasiswa dapat membuat lagu dari bangun datar sebagai bahan rangkuman gitu dari misalnya rumus, ciri ataupun yang berkaitan dengan bangun datar. Lalu matematiknya mereka mahasiswa dapat menghitung dalam kebutuhan malam yang digunakan dalam membatik itu. Begitu. Mungkin sekian Ibu yang bisa saya sampaikan. Oke, moderator Dari mahasiswa. Dari Tunjuk mahasiswa dulu. ya. Ini Yati atau Mbak Yesi, Mbak Hera? Mbak Yati sih, kalau misalnya berdasarkan urutan yang Hera tulis tadi. Izin menanggapi sebelumnya. Nah, kepada Mbak Hera, tadi sudah sangat runtun ya, mulai dari awal abstraknya dari latar belakang masalah ya, kurangnya itu ya atensi, sama kayak Mas Agus tadi, kurangnya minat apa ya, kurangnya daya berpikir tingkat tinggi gitu. Jadi diatasi dengan STEM, kemudian PJBL.
Kebetulan S1 saya dulu tentang PJBL, ada metodenya, ada langkah-langkahnya, mungkin lebih diruntunkan lagi nanti di kerangka di kerangka itu tadi Mbak, kerangka apa? Rencana implementasi tadi. Karena kan PJBL itu ada langkah-langkahnya ya. Tadi belum ya dilihat. Mungkin itu aja. Eh, eh, masih on masih off Mbak. Oh Mungkin iya, itu aja. terima kasih Mbak. Emang untuk sintaksnya sendiri belum saya terapkan dalam rancangan karena kan SAP-nya itu masih dalam penyesuaian gitu Mbak. Terima kasih. Oke. Yang lain udah karena itu juga nggak pernah ya dalam penelitian kuantitatif, baru mau ini karena biasa kuali sama R&D. Tapi sejauh ini sangat runtun dan materinya kayak sudah siap gitu ya, langkah-langkah dari penelitiannya. Bahkan udah menyiapkan instrumen dan jenis-jenis asesmennya tadi. Dan jumlah dari sampel dan variabel. Mungkin dari saya itu udah bagus banget Mbak Hera. Semangat. Terima kasih Mbak Yati. Oke, baik. Judulnya apa Mbak tadi? Bu. Judulnya itu jadi lupa. Pengaruh pembelajaran STEM PJBL berbasis etnomatematika terhadap berpikir kreatif matematis. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Tesismu apa nanti? Kenapa, Bu? Tesisnya nanti akan apa? Udah tahu? Udah Kalau punya kalau tesis itu rencananya mau pengembangan media, Bu, tapi masih bingung. Tapi terkait STEM juga. ya dibuat inline tadi ya kayak pesan Bu Sekar tadi. Oke ya, artinya sekali Anda bekerja bisa mendukung tesisnya maksudnya. Iya, Bu. Eh, Pertanyaannya begini Mbak, PJBL STEM berbasis apa mau? Etnoscience? Matematika. Oh, etnomatematika. Itu sudah ada hasil riset and development orang lain yang kemudian memperoleh produk itu. Sudah ada, Ibu. Sudah ya? Ya, Yakin ya? Dari ya. penelitian siapa? Sebentar, Bu. Intinya bahwa Anda akan membuktikan apakah pembelajaran itu di kelas eh, sampel atau populasinya bisa meningkatkan apa tadi gitu. Jadi bukan yang kamu kembangkan ya, kamu nggak membuat sendiri ya, sudah ada ya. Oke. Nah, nanti dari yang sudah ada itu tentunya sudah ada sintaks atau tahapan yang perlu dilakukan. Nah, itu diperinci pada bagian treatmentnya, kan gitu ya. Untuk metodenya dirinci lagi. Mana kelompok kontrol seperti apa, kelompok eksperimen apa yang dilakukan. Kemudian kisi-kisinya nanti dilengkapi lagi gitu ya. Itu kan kamu baru kemampuan berpikir apa? Kritis atau kreatif memang? Kreatif, Bu. Kreatif. Kemudian langsung ke soal. Jadi berpikir kreatif terus dihubungkan kan Anda masuk ke konten IPA ya. Ya enggak? Iya, Bu. Yang penggunaan malam dari pengubahan wujud benda. Jadi dikaitkan dengan konten IPA itu sendiri. Dikaitkan dengan itu capaian pembelajarannya apa, kemudian indikator sampai ke indikator soal baru ke soal. Untuk lainnya oke, saya kira itu bisa dilakukan. Baik, Ibu. Ya, Terima monggo kasih. Bu Sekar. Oh, ada yang Oke, kamu mau bertanya apa? Ya udah, monggo Bu Sekar. ya, terima kasih. Mbak Hira, berarti datanya udah komplit ya ini? Belum, Bu. Baru kemarin mengujikan yang buat validitas soalnya.
Kemarin juga sempat diskusi sama Kak Ferry terkait soal-soalnya, katanya udah bisa gitu, kayak gitu. Oh, eh, yang sering saya temui pada saat menguji tesis adalah selama seminar mata kuliah penulisan dan seminar proposal itu sudah ditekankan berkali-kali bahwa ada perbedaan prinsipil antara PTK dengan kuasi eksperimen. Semoga ini sudah dipahami oleh semua mahasiswa di kelas ini, terutama yang akan menerapkan eksperimen. Tadi Bu Woro sudah mengkonfirmasi apakah memang STEM PJBL-nya itu ada. Ini kan tadi judulnya apa Mbak? STEM PJBL terhadap kemampuan Iya, berbasis etnomatematika ya. iya Bu. Nah, penelitian kuasi eksperimen yang sudah dipahami itu yang seperti apa ciri khasnya? Ada kelas kontrol dan kelas eksperimennya gitu Bu. Nah, Kemudian yang ditreatment kan yang eksperimen. terkait sesuatu yang ditreatmentkan itu kriterianya harus seperti apa? Kriteria hasilnya atau bagaimana Bu? Bukan kriteria sesuatunya itu, Oh, bukan hasilnya. Hasilnya kan variabel terikat tadi, iya Bu. kreativitas, matematis tadi. Terkait kriteria sampelnya itu harus ini bukan Bu? Bukan sampelnya, variabel bebasmu apa dengan judul itu? Model. Model apa? Model PJBL pendekatan STEM-nya Bu. Nah, itu teorinya siapa? Ada buku referensi babonnya? Ada Bu, menurut Laboy Rush, iya ada. Artikel atau buku? Oh, adanya aku nemunya baru artikel Bu, belum bukunya belum ada, belum nemu. Nah, ini maksud saya, pada saat menguji cobakan, ini kan tujuannya menguji cobakan ya, berpengaruh atau tidak terhadap kreatif matematis tadi toh? Iya nggak? Iya Bu, betul. Heeh. Lalu kalau bedanya dengan PTK apa? PTK itu juga memberikan satu tindakan istilahnya, tetapi di syaratnya PTK itu yang membedakan PTK dengan kuasi eksperimen apa? Kalau PTK dia dilakukan dalam satu kelas yang sama kan Bu. Hmm? Kemudian Yang ditindakankan sesuatu yang memang sudah pasti bisa meningkatkan. Maka di PTK itu ada indikator keberhasilan. Jadi harus meningkat. Nggak boleh dihentikan kalau siklusnya nggak boleh dihentikan kalau hasilnya belum meningkat. Nah, perbedaan utamanya ada di situ. Kalau di kuasi eksperimen, itu peneliti menemukan teorinya. Nah, teori ini yang akan diujikan. Berpengaruh atau tidak, itu masalah nanti gitu. Kalau di PTK karena sudah ada kriteria keberhasilan tindakan sehingga pada saat memilih obat itu harus benar-benar obat yang manjur karena nanti pasti harus bisa mengobati penyakitnya kan gitu. Jadi beda utamanya kan bisa ditangkap ya dari penjelasan saya. Jadi ketika memilih yang akan ditreatmentkan itu teorinya belum matang karena itu hasil penelitian yang mungkin uji cobanya masih terbatas, ya pilih yang memang sudah matang. Di kelas IPS kemarin misalnya, baru saja membahas inquiry PJBL. Itu ada buku referensi primernya, terbitan Rotlek atau mana kemarin ya, Mas Agus ya, yang minggu lalu ada case study-nya diterapkan di Hong Kong gitu, SD di Hong Kong dengan 4 siswa. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi ketika memilih teori tentang model tertentu itu yang memang sudah pakem, sudah terstandar, sudah banyak diterapkan di mana-mana. Nah, untuk kepentingan risetmu itu akan diuji cobakan untuk melihat dia berpengaruh enggak terhadap
tadi kreatif matematis tadi. Jadi setelah ini tugasmu adalah untuk meyakinkan bahwa itu memang benar-benar teori yang sudah kuat gitu ya. Cari referensinya supaya kualitas tulisannya juga bagus, tidak di-reject gitu. Kakak tingkat kalian kan juga seperti itu di awal udah diberi kelas-kelas penulisan karya ilmiah gitu ya, terus banyak sekali faktor yang sampai akhirnya berkali-kali di-reject di mana-mana. Nah ya nggak apa-apa, itu proses belajar, hanya supaya tidak di-reject itu kita harus mengusahakan secara optimal. Ada pertanyaan Mbak Hera dan teman-teman mungkin terkait yang tadi saya. Karena ini akan di mata kuliah ini, di mata kuliah riset maupun besok saat nulis mata kuliah proposal tesis. Dan bentar lagi kelas ini, angkatan ini kan minggu depan akan saya bagikan kriteria untuk mengusulkan judul tesis. Jadi sangunya harus dulu muntuk ya, orang Jawa bilang banyak gitu, sangu untuk memahami berbagai jenis penelitian dan ciri khasnya. Gitu. Ya, jadi kalau memang tetap mau lanjut ini silahkan, tapi kuatkan teorinya. Nanti ketika ini dikatakan model, sintaknya harus jelas. Siapa saja yang sudah menerapkan pencetus idenya, bukan yang sesama peneliti pemula yang baru sekali nulis artikel di jurnal gitu. Dan jurnalnya itu nggak kredibel misalnya. Nah itu salah satu faktor yang bisa dipertimbangkan untuk menentukan dan memilih kredibilitas tulisan orang lain gitu. Ya. Baik, Bu. Oke. Terkait instrumen, saya izin bertanya, Bu. Untuk validasinya cukup dari yang diujikan pada mahasiswa saja atau perlu ada judgement instrumen juga, Bu, dari ahli? Secara prosedur, instrumen itu kan ada validitas konten, konstruk, dan empiris gitu toh. Sudah tahu bedanya atau belum? Konten itu biasanya dengan ahli terkait item-item pernyataannya. Konstruk itu juga masih dengan ahli. Konstruksinya misalnya itu berupa soal. Kalau soal pilihan ganda itu dia harus menyediakan opsi yang tidak tidak menjurus atau mengarah ke opsi yang benar. Tidak menyediakan clue yang memudahkan peserta tes untuk memilih opsinya itu. Panjang pendek opsinya harus relatif sama dan seterusnya, itu konstruk. Lalu yang empiris itu bisa diuji cobakan ke user. Nah, ini yang sering juga kurang memenuhi yang dibuat oleh mahasiswa S2. Misalnya secara teori satu instrumen itu benar-benar valid dan reliable misalnya ketika diuji cobakan kalau anak-anak PEP ya. Misalnya jumlah soalnya itu 10, maka responden yang harus dilibatkan untuk uji coba empiris itu adalah 10 dikali 10. Satu item itu, jumlah item dikalikan 10 itu kata mahasiswa atau teman-teman di PEP. Maka ketika jumlah itemmu itu ada 20 yang harus dilibatkan untuk uji coba, idealnya sesuai referensi itu ya 200 responden gitu. Nah, jadi ya silahkan nanti sambil menguatkan, ini kan lisan saya, sambil menguatkan apa yang saya lisankan, cari bukunya. Cari referensinya gitu. Apakah memang ketika untuk mengukur ini validasinya hanya cukup sampai pada validasi konten saja gitu. Gimana dengan validasi lainnya?
Oke Bu, terima kasih. Karena terkait yang empiris itu, kalau pemahaman saya dulu itu yang penting dia memuat soalnya itu lebih dari satu gitu per indikator. Jadi untuk pengujiannya yang penting satu tingkat di atas yang akan diujikan nantinya sebagai proses pretest gitu Bu. Terima kasih Bu atas Si- penjelasannya. Silahkan yang utama dari setiap apa yang kita pilih itu adalah ketika kan nulis itu harus ada statement yang mendukung ya. Maka ketika si A, si B, si C yang sudah dibaca 10 lalu yang menyatakan bahwa cukup validasi di bagian konten saja dari 10 orang itu yang mengatakan hanya 3. Yang lain mengatakan sampai empiris ya. Berarti yang diikuti kan yang banyak. Nah, jadi memutuskan yang seperti itu kayak voting kayak yang terbanyak itu yang diikuti, jangan ikuti yang sedikit. Gitu. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya disilakan kepada Mbak Yati mempresentasikan progresnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Hera. Sebelumnya izin Ibu untuk share screen. Maaf sebelumnya apakah sudah terlihat Mbak Hera atau Mas Irfan? Sudah Mbak Yati. Oke, baik. Sebelumnya saya izin konfirmasi ya Bu terkait dengan SAP kemarin. Ya, ternyata benar yang disampaikan oleh Bu Sekar bahwasanya untuk tingkat mahasiswa untuk semester 4 itu kan dia masih konsep dasar SD. Jadi tidak boleh adanya tugas pengembangan media pembelajaran. Oleh karena itu saya hanya membuat dalam bentuk case ataupun masalah berdasarkan hasil bimbingan saya dengan Pak Fatur, yaitu dengan metode problem based learning ataupun PBL. Materinya, medianya pakai Canva, LCD, dan artikel, dan serta bahan ajar dari beliau, serta bahan ajar buku internasional, seperti itu. Uh, Mungkin itu yang di awal yang kemarin untuk konfirmasi terkait observasi. Selanjutnya saya akan menuju pada hasil riset, rencana riset, kerangka penelitian. Oke, masuk kepada kerangka penelitian. Tentu saja teman-teman kerangka penelitian ini berdasarkan hasil bimbingan praktik mengajar terbimbing pertama dan kedua. Untuk praktik mengajar terbimbing pertama tadi saya menggunakan materi media pembelajaran. Yang kedua kami materinya tentang pembelajaran PPKN di SD terkait kurikulum dan pengembangannya. Untuk kerangka penelitian saya yang pertama itu judulnya efektivitas penggunaan bahan ajar digital interaktif dalam meningkatkan literasi digital dan kewarganegaraan mahasiswa. Untuk bahan ajar digital yang saya ambil di sini adalah SAC Smart App Creator. Sebenarnya di sini saya awalnya jujur ingin mengembangkan dalam bentuk R&D. Akan tetapi setelah memang saya baca beberapa review referensi bahwasanya R&D itu harus dengan kelayakan materi karena saya S1-nya R&D. Jadi saya merasa saya tidak akan sanggup untuk penelitian ini gitu kan, untuk praktik dan riset. Oleh karena itu saya mengalihkan kepada eksperimen. Yang ini merupakan penelitian pertama kali saya eksperimen, Ibu. Mungkin nanti bisa sedikit dibantu seperti itu. Untuk efektivitas ini, yang pertama di latar belakangnya berdasarkan hasil observasi saya, yang mana kan untuk pelajaran PPKN sendiri itu kan diharapkan mahasiswa itu dapat berpikir kritis, rasional, kreatif, dan tentunya tanggap dengan isu kewarganegaraan. Oleh karena itu, dibutuhkannya bahan atau material yang dapat mengasah pola pikir ataupun kreativitas mahasiswa. Dan saya juga melakukan wawancara kepada mahasiswa secara tidak struktur, yang mana mahasiswa itu masih kesulitan mencari materi kajian. Dan pada saat diskusi, kami kan observasi kedua, pengajar terbimbing kedua itu pada saat mereka diskusi, mereka itu kesulitan dalam menyajikan materi dalam kajian diskusi yang menarik gitu. Jadi mereka sulit dalam menyajikan materi yang menarik. Mereka hanya dalam bentuk PPT yang sebelumnya saya sudah pernah bilang, Ibu, PPT-nya itu masih PPT klasik dulu. Sementara kita sekarang kan banyak PPT yang ada bisa interaktif dari Canva gitu kan. Harus ada videonya apanya gitu. Mereka itu masih pakai PPT klasik seperti itu.
Kemudian juga untuk tadi mah PKN udah. Oke. Kemudian di sini saya menawarkan salah satu inovasi yang mana untuk mendukung proses pembelajaran, yaitu interaktif dan berbasis teknologi, yakni dengan SAC. Dan saya juga mencari salah satu sumber ibu, ini ada skripsi yang telah membuat, ini belum berganti ya, yang telah membuat bentuk SAC ini. Penelitiannya terkait SAC seperti itu. Karena saya membaca juga beberapa referensi kalau pengaruh ini harus harus dibuat harus menerapkan materi yang telah dibuat media atau bahan ajar yang telah dibuat seperti itu. Akan tetapi di sini Ibu, saya garis bawahi saya juga akan menambah terkait materi literasi digital dan literasi kewarganegaraan. Jadi saya hanya menggunakan template-nya untuk isi-isian materinya, substansinya itu saya akan ubah sendiri sesuai dengan analisis kebutuhan siswa yang akan saya buat mahasiswa dengan instrumen yang akan saya buat. Untuk kajian pustakanya nanti itu dia mengarah ke pendidikan kewarganegaraan, bagaimana pendidikan kewarganegaraan, kemudian indikatornya itu diturunkan dari materi dari buku Agile Digital Internasional itu indikator literasi kewarganegaraan. Dalam buku tersebut menerapkan ada 4 indikator utama, yakni dari partisipasi politik, kepahaman hak dan kewajiban, sistem pemerintah, dan di sini saya lebih menekankan kepada nilai-nilai demokrasi yang akan saya tambahi atau revitalisasi dalam SAC yang telah saya dapatkan di skripsi tadi. Jenis penelitian yang saya buat adalah jenis penelitian kuasi eksperimen sama seperti Mbak Hera tadi, yaitu dengan grup pretest dan post-test. Yang mana untuk tes awal itu diberikan perlakuan pretest, kemudian post-test, kemudian diberikan pembelajaran bahan ajar berbasis digital. Kemudian kan mahasiswanya itu untuk populasinya itu ada 49 orang, 42 perempuan, 7 orang laki-laki. Di sini saya membaginya menjadi 25 kelas kontor dan 24 kelas eksperimen. Kemudian untuk variabel bebasnya itu bahan ajar interaktif, kemudian hasil pretest dan post-test itu variabel terikat. Kemudian untuk desain penelitian atau prosedur mulai dari mempersiapkan bahan ajar, mempersiapkan SAC itu tadi yang saya olah dari skripsi tadi, tapi saya olah dengan material pendidikan literasi kewarganegaraan dan literasi digital, kemudian memberikan pretest kepada mahasiswa, melaksanakan pembelajaran berdasarkan kelas yang diteliti, kemudian tahap analisis. Instrumen yang saya buat adalah instrumen dengan pemahaman kognitif berbasis analisis Bloom, yakni C4 sampai dengan C6. Yang mana, yang pertama itu ada pun teks berupa teks uraian yang masih dalam saya rancang dan insya Allah akan saya validasi dengan dosen pembimbing saya nantinya kepada Bapak. Kemudian lembar observasi terkait aktivitas mahasiswa. Aktivitas mahasiswa selama proses pembelajaran, selama media ini saya implementasikan. Untuk analisis datanya ini saya menggunakan aplikasi SPSS, mulai dari analisis data deskriptif, kemudian uji normalitas, parity test, kemudian menghitung skor Erlangen, yaitu skor sebelum pretest dan post-test, seperti itu. Dan tadi saya mencatat beberapa tambahan dari Bu Sekar, yang mana treatmentnya itu ada yang menggunakan media yang sudah ada, dan harus adanya referensi yang pakem. Dan insya Allah akan saya cari Bu untuk referensi terkait penelitian saya ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu dan forum. Disilakan kepada Mas Irfan untuk memberikan tanggapan terlebih dahulu sebelum Ibu. Baik, terima kasih Mbak Hera, pada Ibu Sekar dan juga Ibu Warren saya hormati. Saya izin memberikan tanggapan kepada Mbak Yati. Menurut saya untuk uh, bagian daripada bahan ajar digital interaktif ini memang sudah sangat bagus dan cukup menarik, yaitu untuk meningkatkan ataupun melihat apa itu tadi tentang literasi digital dan juga kewarganegaraan. Lalu juga sesuai dengan apa ya, dengan permasalahan yang ada di lapangan seperti mahasiswa lebih pada kesulitan ya dalam menyajikan diskusi yang menarik seperti PPT yang masih lama seperti itu ya. Lalu untuk bagian metodologi, menurut saya sudah cukup baik tentang metode penelitiannya, lalu analisis data. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
Terima kasih, Mas Irfan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Hera. Saya dulu ya, Boro ini karena PKN. Mbak Sopo mau kayak jenenge? Namanya siapa? Mbak Yati. Siapa? Nama presenternya siapa tadi? Iya Bu, Mbak Yati. Nurhayati, Oh, ya. Ibu. Ya. Mbak, coba ditampilkan lagi Mbak judulmu. Oh, yang penelitian Ibu. Heeh. Se- Kamu sudah cross-check toh berarti kalau mata kuliah semester 2 itu belum membuat media ya? Sudah cross-check ke Pak Iya, Fatul ya? iya, dan kata Bapak jangan Eh. kalau mau efektivitas aja Mbak, kata dia kayak gitu. Makanya saya Heeh. menggunakan media lain. Makasih Ibu sarannya kemarin, Bu. Heeh. Terus coba ditampilkan judulmu tadi yang paling atas. Iki, Bu. Oh, nah terus ini bahan ajar digital interaktif ini sudah dapat yang sudah dibuat orang lain. Sudah, Atau Ibu, akan dan kamu sudah. buat? Hah? Iya, Bu. Iya, Bu, sudah, Bu. Tapi mau saya kembangkan lagi terkait literasi kewarganegaraannya, Bu. Gini, kalau kalau menurut saya eksperimen itu tadi seperti yang saya sampaikan yang memang sudah baku. Jadi yang diterapkan itu misalnya buatan pemerintah itu pasti sudah melalui proses uji coba matang. Terus kalau itu bahan ajar, misalnya kalau yang dipakai untuk mahasiswa biasanya ke model atau media, medianya pun juga sudah ada gitu loh. Tidak membuat sendiri. Kalau membuat sendiri nanti lihat Mbak, kan membuat itu perlu divalidasi, perlu diuji coba. Jadinya bukan kuasi eksperimen, jadinya R&D. Gitu. Jadi kalau mau on the track ya, kuasi eksperimen otomatis pilih yang memang sudah terstandar. Wes rasa utek-utek itu tinggal pakai gitu loh maksud saya. Bisa dibedakan ya. Terus gini, ketika kalian memanfaatkan artikel, tolong jangan mendowngrade jenjang. Kalian itu sekarang sedang studi S2. Jadi yang dimanfaatkan adalah tesis ke atas, tesis dan disertasi, bukan malah skripsi. Nah, balik nih S1 loh kalau pakainya skripsi. Artikel pun juga sama. Kalian ini sedang kuliah di UNY. UNY itu kategori klaster universitasnya mandiri. UNY itu sudah punya jurnal internasional I3. UNY itu sudah banyak sekali punya jurnal terakreditasi nasional. Nah, salah satu keunggulannya lagi ketika saya kumpul dengan korporasi pasca sarjana se-Indonesia yang ikut di himpunan dosen PGSD Indonesia gitu ya. Itu yang punya jurnal terakreditasi Sinta 2, S2-nya hanya UNY gitu loh. Jadi apa dampaknya? Dampaknya adalah mahasiswanya yang sedang studi lanjut di sini ya kalau memilih akan mensitasi itu pilih-pilih yang cerdas, yang memang paling tidak setara dengan UNY. Jangan menurunkan kualitas bahan bacaan kalian. Itu maksud saya. Bisa dipahami? Mbak Yati? Bisa, Ibu. Saya akan cari, iya, bahannya, Bu. Dan saya sesuaikan dengan tesis dan internasional jurnal dan Sinta 2-nya nanti, Bu. Jadi sambil berlatih ya, karena kemarin kan
sudah saya sampaikan berkali-kali di kelas-kelas yang lain mungkin ya, atau mungkin di sini juga pernah. Saat RKF terakhir kemarin, yang ranking 1 ijazah aslinya tidak bisa diambil adalah FIPP karena tidak banyak sekali tertahan karena tidak bisa menulis artikel terakreditasi Sinta 2. Belum mencapai itu gitu. Jadi jumlahnya itu masih berapa ya? 800 atau berapa gitu, 800 ijazah serta. Nah, kita latihan lewat yang seperti ini, mata kuliah relevan dengan pengembangan kompetensi untuk bisa nulis artikel jurnal. Salah satunya mata kuliah riset ini. Besok ada lagi penulisan karya ilmiah, terus ada lagi seminar, proposal tesis. Ya, jadi masukan saya hampir sama dengan yang disampaikan ke teman presenter sebelumnya tadi. Bahwa itu tadi harus cerdas memilih apa yang akan ditreatmentkan sehingga tidak bias ke jenis penelitian lainnya. Itu aja ya. Izin dikit nanya boleh, Bu? Silakan. Jika ini saya ubah misalnya ke R&D, saya pakai 4D, Bu, sampai 4 aja. Analisis, desain, develop, sama analisis, desain sama develop aja, Bu. Karena saya tertarik dalam pengembangan media bahan ajar digitalnya, Bu. Namanya 3D berarti. Oh, cuma Iya, Bu. 3D-nya. Oh ya, 3, Bu. 3D. Ya, maksud Ya. saya 3D, Bu. Loh ya nggak boleh. Kalau milih desain pengembangan ya harus yang komplit. Misalnya memang hanya akan dibatasi pada tahap yang mana itu jangan pilih yang berakronim, jangan yang 4D atau ADDIE tapi for Excel misalnya. Karena dia kan nggak ada nama yang singkatan. Atau sampai 4D, Bu. Gimana, Bu? 4D itu kalau nanti dipahami ya, dia untuk anak berkebutuhan khusus yang pertama. Silakan nanti dipelajari dulu. Ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Halo? Iya, Bu. Ya, oke. Saya lanjutkan, oke. Di bagian oh ya, ini tadi yang bahan ajar digital ini. Ada bisa misalnya kan ada rumah belajar, apa meneh kayak ruang buku. Kan mereka sudah mengembangkan dan sudah tervalidasi. Nah, Anda bisa menggunakan itu. Apakah itu efektif digunakan atau efektif untuk meningkatkan literasi digitalnya? Cuman begini, yang perlu Anda pikirkan adalah kalau Anda ingin mengetahui keefektifan antar variabel, Anda harus mempelajari dulu apakah dua variabel itu berhubungan. Apakah bahan ajar digital itu berkorelasi dengan literasi digital? Literasi digital itu seperti apa? Kalau memang bahan ajar digital itu ya misalnya buku yang kemudian didigitalisasi gitu ya. Nah, Anda cek lagi di literasi digital itu. Orang yang literate terhadap digital itu indikatornya apa saja? Nah, apakah itu ada hubungannya sehingga Anda bisa menguji keefektifan? Silakan nanti dicari referensi. Kemudian ke metode, Mbak. Kuning-kuning itu apa sih maksudnya? Ada yang dikuningi itu apa? Yang itu, Bu, yang saya nggak paham sebenarnya, Bu, makanya saya tandain. Oh, oke. Uji keefektifan
depan. Bisa Anda ceritakan riset Anda akan seperti apa pengambilan datanya? Pengambilan datanya nanti dari pretest dan posttest, Bu. Untuk pretestnya nanti dari instrumen, kemudian diberikan instrumen pretestnya, kemudian dilakukan perlakuan terkait efektivitas kegiatan produknya ini, kemudian pelakuan posttest. Iya, Ibu. Jadi di Ya, akhir akan diberi post-test ataupun tes akhir setelah diberikannya perlakuan dari penggunaan dari bahan ajar digital yang akan saya treatment, Bu. uji keefektifannya pakai Iya, Bu. Fungsi keaktivitasnya dari tes ini, Bu, dari hasil dari pretest dan post-test. enggak, statistiknya nganggo apa, Mbak? Statistik ini, ya, Bu. Oh, analisis data ya, Bu. Ini, Bu, dari descriptive sample, kemudian uji normalitas, kemudian parity test dari post-test dan pretest, kemudian dari skor N-gain, Bu. Oh, pakai N-gain. Berarti Iya, Anda satu N-gain berarti N-gain saja berarti tidak, maksudnya itu hanya satu kelas kali ya. iya, Bu, satu kelas, Bu. Satu kelas yang saya bagi dua jadi eh, jadi apa? Satu untuk sampelnya saya bagi dua, kelas kontrol dan kelas eksperimen, Bu. Variabelnya berarti hanya satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Iya, Bu, variabel bebasnya tadi untuk bahan ajar interaktif, kalau untuk terikatnya itu ya hasil pretest dan post-testnya, Bu. Oke, hanya satu, kemudian pakai one group pre and post Iya, gitu ya. iya, Bu, one group, Bu. Oke, ini penelitian yang analis, jadi penelitian yang kurang, maksudnya apa ya, rendah gitu, maksudnya hasilnya ini atau jenis penelitian yang dapat dikatakan sederhana dan rendah ya Iya, Bu. hasilnya ini gitu. Jadi kalau misalnya di kampus itu ada beberapa kelas, Anda bisa menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Begitu. Terus dipelajari lagi uji keefektifan itu menggunakan apa. Dipelajari lagi nanti di pertemuan berikutnya Anda bisa sampai dibaca. Baik, Bu. Baca tentang pengujian statistik. Begitu saja catatan saya. Kita sudah 14.17. Nek diteruskan nanti saya tekan jam 17. Gimana? Apakah yang satu mereview secara tertulis begitu? Gimana? Gimana Bu Yang Sekar? disiapkan berapa toh? Yang siap maju berapa? Tadi Ini ada 15, ada 20 mahasiswa ya. 5 orang, Bu. Oh, 5. Ini baru 3 ya? Betul, Bu. Ya, karena waktunya dikurangi kan ya. Kalau intinya yang 2 itu nanti bisa Apa belajar dari grup itu? boleh. Ya, berarti yang 2 kurang 2 nanti direview oleh temennya. Hasil review itu disampaikan di grup. Nanti saya dan Bu Sekar akan mereview di grup itu, kita tulis. Nge-reviewnya yang kritis ya. Karena semuanya kan sudah mendengarkan masukan dari kami. Jadi sambil di situ masing-masing juga belajar gitu supaya kita tahu karakteristik penelitian-penelitian.
Oke. Terima kasih, Bu Sekar. Moderatornya siapa? Bisa saya ambil alih untuk ditutup? Ya, Ibu, boleh. Oke, baik teman-teman. Apa yang tadi sudah dipresentasikan sebagai draft yang awal, menurut kami itu sudah luar biasa ya. Masukan-masukan yang kita berikan itu dalam rangka mempermudah teman-teman semua untuk melaksanakan risetnya. Ini riset. Harapannya adalah riset ini bisa menjadi studi pendahuluan di tesis Anda gitu. Sehingga nanti tinggal dilanjutkan. Kalau nanti jauh berbeda, Anda harus kerja 2 kali. Referensinya juga sudah ada, sudah mulai dibuat kan gitu ya, kalau risetnya bisa inline dengan tesis. Oke, baik. Saya kira itu nanti yang berikutnya bisa dilakukan misalnya ya nanti sore atau apa setelah istirahat juga boleh. Kita cukupkan, kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dipersilakan.